Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Intinya di sini saya akan menyampaikan tentang mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu dan seseorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan wajib mengharap wajah Allah, ikhlas, meskipun ikhlas ini syarat dalam semua ibadah. Akan tetapi para ulama mengingatkan tentang wajibnya ikhlas karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai tentang ini, apalagi orang-orang yang baru belajar menuntut ilmu yang seperti mereka. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yaqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala termasuk dosa yang besar, penyebab tercegah dari aroma surga, dan Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkan bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagu bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa lusiba bihi aradan bihi minad dunya lam yajid arafa jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkara pada hari kiamat adalah, sampai sabda beliau, dan seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan ia mengikutinya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang kau lakukan kepadanya?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran karenamu." Allah Ta'ala berfirman, "Engkau dusta, akan tetapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang qari." Nabi SAW menjelaskan mengenai hal ini dalam hadis-hadisnya yang lain. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama yang membantah orang-orang yang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang yang bodoh, dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka." Para ulama dan pendahulu kita yang sahih memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan memberikan peringatan
yang keras kepada orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Imam Baruddin bin Ishaq rahimahullah menjawab, niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaknya ditunjukkan hanya kepada mengharap wajah Allah, beramal dengannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahli ilmu berupa keridhaan dan karunia yang besar, dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan harta, berbangga-bangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia menjadi pemimpin di majelis yang sepertinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.